Kalian udah tahu kan berita kalau NM itu sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pemerasan, ya kan ya? Itu lucu menurut gue, sangat lucu. Kenapa gue bilang itu lucu? Karena begini, kalau ada yang namanya pemerasan, pastinya ada dua pihak, yang diperas sama yang memeras. Kalau kita mau memeras seseorang, pastinya yang akan menghubungi duluan itu adalah yang memeras, ya. Kenapa? Karena yang memeras inilah yang mengetahui, ya, yang mengetahui apa yang dia punya sehingga dia punya senjata untuk memeras orang. Contohnya nih, gue tahu si A, gue pegang kartu A si A, terus gue hubungin, A, gue tahu nih kartu as lo, kalau lo mau aman kasih gue uang untuk tutup mulut. Ya kan? Lalu kemudian si A ini bilang, saya nggak punya uang, saya hanya punya uang sekian. Tuh terjadi lagi negosiasi, ya kan? Tapi yang pasti kalau yang namanya memeras itu pasti yang memeras duluan yang hubungin, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Tapi yang di media yang gue dengar bahwa yang hubungin duluan itu adalah yang diperas melalui dia NM, dia hubungin melalui asistennya. Terus sekarang dua-duanya mereka jadi tetapkan jadi tersangka. Jadi siapapun yang menonton video ini tolong sampaikan kepada Dokter Reza Gladys. Terima kasih banyak dokter atas rumah dan baju barunya yang sudah diberikan kepada Nyai Ronggeng. Tahu aja mau lebaran tuh kan butuh rumah, butuh baju gitu yang warna oranye gitu kan. Ya dokter tolong dong yang satu-satunya itu jangan pada dipencarin, dikumpulin dong. Yang kemarin teman-temannya itu pada kemana itu? Itu teman-temannya pada kemana? Oh, fotonya yang beredar cuma sendirian. Aduh, teman-temannya pada kemana ini? Lagi pada panik apa gimana? Apalagi memohon-mohon untuk minta tidak terikut campurkan atau gimana? Duh, pantas yang satu udah ada belok tuh, nyampur ngegeng ke sebelah. Gitu. Udah pada ketar-ketir, ada cari aman aja deh, gue minta maaf aja deh gitu. Gitu. Bagaimana? Gue ikut geng lu aja deh biar aman gitu nggak? Itu kemana? Kemana rupanya? Il tersangkain terus ini Bu RW semua keren tahu, ini tuh kasus keren. Cuman Nikita Mirzani dijadiin tersangka, masuk ke semua sosial media, TV One, Metro TV, Berita Satu, semua masuk. Kalau yang lain nggak mungkin terjadi. Cuman gue yang bisa begitu. Ya semua akun-akun berita-berita sosial media itu semuanya posting muka gue Nikita tersangka. Cuman gue. Coba kalian kalau nggak percaya kalian tengok sendiri. Dan gue bangga ditersangkakan. Walaupun dia si Reza Ratu Flexing ini tidak pernah berhadapan langsung dengan gue, tidak pernah berhubungan dengan gue, tapi gue ditersangkakan, gue bangga. Kalau lagi di Ternate ya ember. Nih yang make up ini tuh. Hai. Aku nggak mau ngelayanin babu guys. Aku nggak mau. Aku kalau ngelayanin babu masa balik lagi dari nol. Aku jadi Nikita Mirzani 14 tahun. Masa harus ngeladenin babu yang masih jadi babu? Nggak mau lah. Benar nggak Mak? Yes, benar. Ya kan, jadi kalau ada babu yang menggangguku, aku nggak mau ladenin babu. Paham nggak? Jadi kalau ada antek-anteknya si Ratu Flexing, si ular, si Sela ular, aku nggak mau ladenin kecuali dia. Kecuali si Sela ular, kecuali si Reza Ratu Flexing baru kuladenin. Tapi kalau babu-babunya, so sorry, I don't have much time for that. Bener nggak Mak? Yes. Dali endorsement Nikita Mirzani di kasus pemerasan bos skincare. Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan senilai 4 miliar rupiah terhadap bos skincare berinisial RGP. Pihak Nikita Mirzani berdalih uang yang diberikan itu adalah endorsement untuk mereview produk kosmetik dari Reza Gladys tersebut.
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmit, menjelaskan awalnya kliennya dihubungi oleh pelapor Reza Gladys lewat asistennya Simail. Dalam percakapan itu, ia mengaku kliennya itu diminta untuk mereview produk kecantikannya. Dia yang dihubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama Mail, dan dia minta supaya direview yang baik-baik. Bingung juga apa yang mau direview yang baik-baik. Sepanjang itu tidak ada masalah, kenapa dia harus minta seperti itu, ucapnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Lanjutan untuk Bapak, ya. Apakah ini cara orang berkomunikasi, ya, dalam suatu kerjasama yang disebut endorse? Sebentar saya bacakan, Pak. Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Serem banget. Jadi dia yang dimaksud ini adalah dia Nikita Mirzani ya sayang ya. Gak ada yang aku tutupin lagi. Dia yang dimaksud sama si Mail ini adalah dia si Nikita Mirzani. Oke, aku bacain lagi dari yang pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Bintang yang mana? Petinggi yang mana? Terus Dr. Reza jawab, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa ya tadi aku bilang Mail. Nah, terus di bawahnya 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, tanda tanya dan emotion nangis. Ya. Nah, jadi kan tadi Mail ngomong tuh, Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dr. Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia, mulut si Nikita Mirzani kekunci. Nah terus Dr. Reza jawab, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail. Kan kata Mail tadi kalau oke dari sekarang sampai 1 tahun si Nikita Mirzani nggak akan keluar dari mulutnya, kata-kata Dr. Reza kan. Nah si Dr. Reza ini bingung. Terus 1 tahun lagi bakal ngomongin dia lagi gitu, bakal keluar-keluar lagi tentang dia. Terus dia tanda tanya si Dr. Reza ini. Selanjutnya, Fahmi mengakui memang dalam percakapan saat itu ada pembicaraan soal uang. Awalnya mereka bernegosiasi soal fee dari 5 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah. Dari percakapan antara Mail dan seorang yang melapor tersebut, itu ada komunikasi masalah uang. Jadi gimana caranya dia bisa berikan uang? Nah, dari percakapan itu terungkap angka 5 miliar, tapi dinegosiasi menjadi 4 miliar rupiah. Setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego teknisnya. Uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu, Mail ya diingatnya supaya nanti di November yang akan datang, berarti ke November kan 1 tahun, supaya mengingatkannya dibayar kembali, jelasnya. Fahmi menyatakan kliennya tidak pernah memaksa. Di sisi lain kata dia, Nikita Mirzani juga tidak kenal secara pribadi dengan pelapor Reza Gladys. Terus musababnya seperti apa? Siapa yang memulai? Nikita nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan yang bersangkutan. Bagaimana tiba-tiba dibilang pemerasan? Kalau pasal memang bunyinya seperti itu, tapi harus tahu peristiwanya bagaimana. Sebab musababnya seperti apa, siapa yang memulai? Yang memulai bukan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani saja tidak kenal dengan Dr. Reza Gladys tersebut, sambungnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hai guys, selamat sore. Kamu kan tadi janji mau bikin video. Halo, selamat sore juga. Ini udah malam karena pulang kerja kemalaman. Dengar berita Nikita Mirzani jadi tersangka, kita itu rasanya nggak begitu panik dan tidak begitu shock. Kenapa? Itu tuh pidana biasa. Ya, seorang Nikita Mirzani
mampulah. Tapi kami bangga dengan tersangkanya seperti ini. Setidaknya keluarganya kembali utuh, itu kami sangat apresiasi. Saya di kota Pontianak sangat bersyukur kamu baikkan sama anakmu, dan anakmu kembali lagi sama kamu. Akhirnya dia bisa kuliah lagi, kalian bisa bahagia, pokoknya apapun itu. Yang terakhir, Fahmi juga menyebut penjelasannya ini sudah dituangkan ke dalam BAP. Dengan begitu, menurutnya pihak kepolisian seharusnya melibatkan ahli untuk menelaah persoalan tersebut. Sehingga dugaan ini memerlukan sebuah ahli untuk bisa menafsirkan. Berarti tidak bisa dong menafsirkan sepihak, menyatakan bahwa ini adalah pemerasan atau ancaman, bagaimana caranya mengancamnya. Mau dibunuh, mau di ngapain, nggak ada. Nikita tidak pernah mengancam, kenal tidak, komunikasi juga tidak. Nikita tidak komunikasi dan tidak kenal dengan yang bersangkutan. Logikanya gimana? Tutur pengacara dari Nikita Mirzani, yaitu Bapak Fahmi Bachmit. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.